Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar. Jadi MVP Liga 2, Rafinha, terima kasih Beckham Putra. Bomber PSM Yogyakarta Rafinha dinobatkan sebagai pemain terbaik pada Pegadaian Liga 2 2024-2025. Meski terkenal garang di depan gawang lawan, striker asal Brazil itu juga dikenal karena kelucuan dan kekocakannya. Mantan pemain PSCS Cilacap itu masih larut dalam euforia. Dalam unggahan di Instagram resminya, Rafinha memposting sebuah foto yang memperlihatkan momen dirinya sedang berpose bersama Giant Check, penghargaan senilai 75 juta rupiah. Yang menjadi perhatian, striker berusia 32 tahun itu turut membubuhkan caption ucapan terima kasih kepada gelandang Persib Bandung Beckham Putra. Terima kasih @Beckham Putra, tulis Rafinha pada Sabtu 1 Maret 2025. Bukan tanpa sebab Rafinha ikut mencatut nama Beckham Putra. Pasalnya, mantan gelandang timnas Indonesia U23 itu belum lama ini mendapatkan hukuman denda sebesar nominal penghargaan yang diterima Rafinha. Postingan tersebut sontak dibanjiri ribuan komentar dari netizen. Banyak dari mereka yang terhibur dengan aksi kocak Rafinha di media sosial. Beckham Putra pun tak ketinggalan mengomentari unggahan Rafinha. "Welcome to Liga 1. Aye dake," ucap gelandang berusia 23 tahun tersebut. Junianto harap Yoyo Sukawi mau lepas PSIS. Polemik di PSIS Semarang masih terus terjadi. Banyak supporter setia Mahesa Jenar mendesak agar Yoyo Sukawi mau melepas kepemilikan klub tersebut. Beberapa pihak pun sudah menyatakan tertarik untuk membeli kepemilikan PSIS Semarang. Junianto menjadi satu di antaranya. Junianto bukan sosok asing bagi PSIS Semarang. Sosok yang akrab disapa Anto ini pernah menjadi bagian dari Mahesa Jenar sebagai komisaris. Junianto menyatakan masih sangat tertarik untuk membesarkan PSIS Semarang. Namun Anto juga menghormati Yoyo yang kini masih memegang kendali di tim kebanggaan Panser Biru dan Snack itu. "Kalau PSIS sih hati saya masih tetap biru. Saya bisa menghormati Mas Yoyo. Dia kan masih mencintai. Sampai sekarang saya masih berharap PSIS dilepas. Saya ingin membesarkan PSIS," kata Anto Van Java. 3 faktor yang membuat Dewa United favorit juara Liga 1 2024-2025. Pertama, skuad mewah. Kemampuan finansial yang bagus membuat Dewa United cukup leluasa dalam mendatangkan pemain bintang. Skuad mereka di musim 2024-2025 pun bisa dikatakan sangat mewah, terutama di lini tengah dan depan. Bagaimana tidak, di skuad Dewa United berkumpul para pemain bintang yang sudah teruji di Beri Liga 1. Sebut saja Alex Martins, Taisei Marukawa, Ricky Kambuaya, Alexis Mesidoro, Hugo Gomez, hingga Egy Maulana Fikri. Faktor kedua nih, yakni tanpa tekanan. Dewa United tidak memiliki banyak supporter yang selalu menuntut mereka. Para pemain Dewa United bisa tampil lebih fokus dan lepas di atas lapangan. Mereka bisa mengeluarkan seluruh potensi terbaik. Meski harus diakui, situasi laga kandang tim tersebut cukup hambar. Faktor ketiga, pengalaman pelatih. Jan-Oli Rickering menjadi pelatih kepala Dewa United. Pelatih asal Belanda itu bekerja di Banten Warriors sejak Januari 2023. Perlahan tapi pasti Rickering mulai bisa menjalankan skema yang diinginkan di Dewa United. Rickering bukan sosok pelatih sembarangan. Bahkan pelatih berusia 62 tahun ini pernah meraih 2 gelar juara Liga Turki bersama Galatasaray. Turis Bromo, Zigomez terpilih jadi pelatih terbaik. Akhirnya Zigomez pecah telur terpilih menjadi pelatih terbaik sejak melatih skuad Arema FC. Zigomez menjadi pelatih terbaik versi Liga 1 Match untuk pekan ke-23 Liga 1. Hal ini merupakan hasil dari menang telak atas PSS Sleman pada Senin 17 Februari lalu di Stadion Supriyadi, Kota Blitar. Kala itu skuad Arema berhasil menang telak atas PSS Sleman dengan skor 6-2. Arema FC tanpa Adalberto ketika hadapi Malut United. Arema FC tidak bisa turun dengan skuad terbaik di pekan ke-25 BRI Liga 1. Mereka kehilangan striker andalan Dalberto Luanbelo ketika menantang Malut United di Stadion Kiraha Ternate.
pada Selasa 4 Maret. Penyerang asal Brasil tersebut absen karena akumulasi kartu kuning. Ini jadi kali pertama Dalberto Luan absen membela Singoedan. Sebelumnya dia selalu tampil dalam 24 pertandingan. Kini pelatih Arema, Zé Gomes, berupaya mencari pengganti sepadan, dan itu tentu tidak mudah. Sejak ditangani pelatih asal Portugal ini, Singoedan lebih sering turun dengan dua striker, yakni Dalberto diduetkan dengan Charles Loko Linggoy. Jika skema dua striker ini tetap dipertahankan, tinggal memilih antara Dedi Setiawan atau M. Rafli sebagai tandem Loko Linggoy saat melawan Malut United nanti. Persija rombak pemain besar-besaran, Gustavo dan Rio aman. Belakangan Persija tengah dihinggapi kabar pemain-pemainnya yang berpotensi hengkang di akhir gelaran Liga 1. Musim ini dikabarkan akan menjadi akhir kebersamaan Persija dan Marco Simic. Baik timnas Indonesia milik Persija Jakarta yakni Muhammad Farari juga disinyalir memiliki potensi untuk angkat kaki di penghujung musim. Muhammad Farari yang berstatus polisi memiliki kontrak yang akan habis di Persija, sehingga membuat Bayangkara FC mulai memantaunya. Di sisi lain ada beberapa nama asing maupun lokal lainnya di Persija yang berpotensi hengkang karena kontraknya yang akan habis. Selain Marco Simic dan Muhammad Farari, terdapat setidaknya 11 pemain Persija yang akan segera habis kontrak. Hanya dua nama yang dipastikan aman di Persija musim depan, yakni Gustavo Almeida dan juga Rio Matsumura. Persebaya putus rekor tak pernah menang lawan Persib 7 laga. Persebaya Surabaya sukses mengakhiri rekor tak pernah menang dalam 7 pertemuan terakhir melawan Persib Bandung berkat kemenangan 4-1 pada pekan ke-25 Liga 1 di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan ini sangat penting karena Persebaya akhirnya bisa memutus rekor buruk lawan Persib. Selain itu juga jadi titik balik kebangkitan Bajul Ijo. Kemenangan ini membuat Persebaya memperkecil selisih menjadi 7 poin dengan Persib yang ada di puncak klasemen, dan Persebaya masih di urutan ketiga. Dengan sisa laga yang ada, harapan Persebaya juara masih ada asalkan Persebaya terus menang, sementara Persib dan Dewa United terjegal. Persebaya pensiunkan nomor punggung 5 milik Bejo. Persebaya Surabaya buka-bukaan tentang meniadakan penggunaan nomor punggung 5 sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Bejo Sugiantoro. Bejo merupakan legenda Persebaya dan timnas Indonesia yang meninggal pada Selasa 25 Februari setelah bermain sepak bola. Bersama klub berjuluk Bajul Ijo, Bejo Sugiantoro meraih 3 gelar juara Liga Indonesia 1997, 2004 dan juga 2006. Dikenal sebagai sosok yang baik dan memiliki capaian epik yang membuat Persebaya ingin memberikan penghormatan tertinggi kepada mendiang Bejo Sugiantoro. Selama di Persebaya, Bejo identik dengan nomor punggung 5. Nomor punggung 5 itu juga yang bisa dipensiunkan Persebaya. Namun manajemen masih menunggu keputusan. Hal itu diungkapkan media official Persebaya, Jonathan Jovinho, usai The Green Force menang telak 4-1 atas Persib Bandung. Penyebab Bojan Hoda ganti kiper Persib versus Persebaya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hoda mengungkapkan penyebab mengganti Kevin Rey Mendoza dengan kiper muda Seva Sanggasi di menit ke-77 saat Maung Bandung menghadapi Persebaya yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo. Bojan mengaku pergantian kiper sebagai bagian dari strategi. Sayangnya pergantian ini menjadi malapetaka bagi Persib. Ditariknya Kevin Rey Mendoza menimbulkan kekacauan komunikasi di lini belakang, sehingga Persib kebobolan 3 gol tambahan di 13 menit sisa pertandingan sehingga kalah 1-4 dari tuan rumah. Kevin Rey Mendoza sengaja dikeluarkan demi memberikan ruang kepada penyerang Girvane Kestanir yang bersamaan masuk di menit ke-77 untuk mendobrak daya serang Maung Bandung. Sebenarnya Girvane masuk, Persib Bandung sudah memainkan 6 pemain asing. Supaya bisa memasukkan Girvane, maka harus ada satu pemain asing yang dikorbankan untuk diganti, yakni Kevin Rey Mendoza. Highlight dari Liga 1 dan klasemen sementara. Kemenangan penting berhasil diamankan Persis Solo saat bertamu ke markas Borneo FC di pekan ke-25. Persis Solo berhasil menang tipis 0-1 berkat aksi di menit ke-21 lewat tendangan roket yang dilesakan legioner asing Persis Solo, John Clay.
Kemenangan manis diraih PSM Makassar kala bertandang ke markas Madura United. Jugo Eja menang dengan skor 1-3. 2 dari 3 gol ke gawang Madura dicetak oleh Nermin Haljeta, sedangkan 1 gol lain dipersembahkan oleh Victor Detan. Sementara laga Bali United versus Persita Tangerang berakhir tanpa pemenang, sebab pertandingan pekan ke-25 Liga 1 itu yang berlangsung di Stadion Kapten Iwan Dipta pada Minggu 2 Maret berakhir dengan skor 1-1. Dari pertandingan yang baru aja usai, Barito Putra berhasil memetik 3 poin penting setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 1-2. Dan berikut ini klasemen sementara BRI Liga 1. Nomor 1 masih ada Persib Bandung, 2 Dewa United, 3 Perseba Surabaya, dan 4 Persija Jakarta yang masih main besok ya. Poin Dewa dan Persib nih jaraknya cuma 5 poin aja. Di peringkat 5 ada PSM Makassar, diikuti Bali United, Borneo dan juga Arema. Malut United ada di bawahnya. Beralih ke papan bawah nih, banyak sekali perubahan ya, terutama di zona degradasi. Persis Solo yang menang sekarang keluar dari zona degradasi, meskipun poinnya masih sama dengan Semen Padang di peringkat 16. Di bawahnya ada Madura United dengan 21 poin. Dan di peringkat terakhir ada PSS Sleman yang baru saja kalah, poinnya 19.